Salam jumpa saudara-saudaraku terkasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dengan tim Katekis Kristus Raja Solo Baru pada Renungan Prapaskah tahun 2026. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa tema umum Prapaskah tahun ini adalah Gereja Berjuang menghadirkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Perkenalkan, saya Tuti akan membawakan renungan Prapaskah kedua dengan tema Potensi Dana Sosial Gereja, Fungsi dan Sifatnya. Saudara-saudari terkasih, pada pertemuan pertama yang lalu, kita diajak melihat keprihatinan bahwa masih ada umat prasejahtera di sekitar kita, yang kemudian kita diharapkan dapat terlibat berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, pada pertemuan kedua ini kita diajak memahami potensi dana sosial gereja dan digerakkan untuk turut mengakses dana bagi mereka yang perlu dibantu, terutama umat atau siapapun yang termasuk umat yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Sabda Tuhan yang menginspirasi adalah cara hidup jemaat perdana dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. Di ayat 32 disabdakan, "Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama." Dari ayat ini kita pahami bahwa hak milik dihayati berdimensi sosial. Ini bagian dari gerak solidaritas dalam jemaat perdana dari tiap anggota demi kebersamaan. Selain itu di ayat 34 disabdakan, "Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa." Dari ayat ini dapat kita lihat terjadi kesetiakawanan dalam diri jemaat perdana, sehingga tak satu pun anggota berkekurangan. Ini merupakan gerak subsidiaritas bahwa dari kebersamaan mampu memberikan bantuan kepada saudara yang perlu dibantu. Saudara-saudari yang terkasih, pada pertemuan ini kita diajak untuk memahami bahwa ada beberapa dana sosial di Keuskupan Agung Semarang yang dihimpun dari umat dan dikelola oleh lembaga yang bersangkutan, mulai dari tingkat keuskupan, tingkat kevikepan, dan paroki. Selain itu, ada juga dana sosial yang dikelola oleh lembaga KWI untuk tingkat nasional. Kita dapat membedakannya dalam dua bagian, yakni yang internal, yang menghidupi gereja antar kita atau dalam skup paroki, dan dana yang hanya untuk membantu yang membutuhkan, terutama untuk umat yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel dengan segala variasinya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, berikut ini akan saya paparkan beberapa dana sosial menurut keluasan dan cakupannya. Untuk tingkat nasional, yang pertama ada dana APP nasional, berasal dari 15% potensi APP. Yang kedua adalah dana solidaritas antar keuskupan, biasa disebut DSAK, yakni 10% dari potensi APP. Dan yang ketiga adalah dana Karina KWI, yang berasal dari 5% dana potensi APP. Sedangkan untuk tingkat keuskupan, ada dana APP keuskupan yang berasal dari 45% kolekte Minggu Palma dan kota APP umat. Dan yang kedua adalah
dana pendidikan KAS yang berasal dari kolekte kedua minggu ketiga bulan April dan September. Dan yang ketiga, dana Hari Orang Miskin Sedunia yang berasal dari kolekte kedua minggu ketiga bulan November saat misa Hari Orang Miskin Sedunia. Sedangkan yang keempat adalah dana bencana. Asal dana dalam hal ini adalah aksidental sesuai dengan surat edaran keuskupan ataupun dari kolekte sedekah Santo Petrus, yaitu 50% kolekte Hari Raya Santo Petrus dan Paulus. Untuk tingkat kevikepan, yang pertama adalah dana APP kevikepan. Asal dana 45% dari kolekte Minggu Palma dan kota APP Umat. Dan yang kedua adalah dana pendidikan kevikepan yang biasa kita kenal dengan gerakan 2000 atau GERDU. Sedangkan untuk dana di tingkat paroki, yang pertama adalah dana APP paroki. Asal dana adalah 25% potensi APP atau dalam kolekte minggu pertama dan kota APP Umat. Diperuntukkan bagi pemberdayaan dan karitatif seturut kebijakan dan rencana paroki. Yang kedua adalah DANPAMIS atau dana papa miskin. Berasal dari 15% kolekte pertama dan amplop persembahan bulanan. Diperuntukkan bagi bantuan karitatif bagi umat terutama yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Yang ketiga adalah dana pendidikan paroki. Menurut kreativitas paroki, diperuntukkan bagi karya pendidikan. Yang keempat adalah dana sosial kematian. Ini juga menurut kreativitas paroki, diperuntukkan bagi keluarga yang berduka atau keseripahan. Yang kelima, dana seminari juga menurut kreativitas paroki diperuntukkan bagi lembaga seminari ataupun bantuan bagi seminaris. Dan yang keenam adalah dana bencana. Berasal dari penggalangan potensi umat dan donatur saat bencana. Diperuntukkan bagi korban bencana. Saudara dan saudari yang terkasih, setelah mengetahui potensi dana sosial gereja tentang asal, fungsi, dan sifatnya, tindakan apa yang akan kita lakukan demi perkembangan gereja paroki kita? Semoga kita digerakkan untuk terlibat dan mampu membuat aksi yang sesuai dengan kebutuhan umat demi terwujudnya impian ADAS ke-9 Keuskupan Agung Semarang, yakni menjadi gereja yang bahagia, menginspirasi, dan menyejahterakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan ketiga dengan tema meninggalkan sikap ketidakpedulian, mengembangkan tanggung jawab sosial. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati.